Terus saudara jamaah ditulis berikutnya ya, yang disebut faham jamaah. Yang nomor 2 yang disebut faham jamaah adalah nomor 2. Yang tadi kan nomor 1 definisi jamaah, sekarang nomor 2 memahami jamaah adalah wajib. Karena kalau jamaah surga tidak jamaah neraka, makanya disebut wajib. Dalilnya itu wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Yang ketiga, jamaah mempunyai imam dan baiat pada imam itu. Koma, sebanyak apapun manusianya, kalau tidak punya imam dan tidak baiat berarti bukan jamaah. Sebanyak apapun manusianya, kalau tidak punya imam dan tidak baiat, maka tidak disebut sebagai jamaah atau disebut firqah. Yang keempat, yang disebut faham jamaah itu yang keempat adalah 4 apa 5? Keempat, tidak boleh meminta menjadi imam. Tidak boleh meminta menjadi imam. Tetapi kalau ditunjuk harus taat sakpol kemampuan, ditunjuk menjadi imam. Yang kelima, setelah ditunjuk menjadi imam, berijtihad dan nasihat kepada ru'yahnya. Berijtihad dan nasihat kepada ru'yahnya serta mengatur secara adil, rafiq, muhsin, aris karena Allah. Ini untuk adik-adik ya, ditulis ini. Serta mengatur secara adil, rafiq, muhsin, aris karena Allah. Sudah? Yang keenam, sebagai orang jamaah berusaha sakpol kemampuan untuk taat fil ma'ruf, untuk taat fil ma'ruf dan syukur karena Allah. Faham yang ketujuh, konsekuensi mendirikan jamaah harus ada sambung jamaah. Konsekuensi mendirikan jamaah harus ada sambung jamaah. Yaitu sambungnya jamaah kepada imam dan menyambungnya imam kepada jamaah. Sambungnya jamaah kepada imam dan menyambungnya imam kepada jamaah. Nomor 8, memahami bahwa sambung jamaah adalah perintah Allah. Sambung jamaah adalah perintah Allah.
sudah ada sejak zaman Nabi dulu-dulu. Nomor 9, sambung jamaah adalah tempat atau wadah yang dibuat oleh Allah supaya imam bisa menjalankan tugasnya, atau kewajibannya, yaitu ijtihad, nasihat dan mengatur, kepada jamaah, dan wadah bagi jamaah untuk melaksanakan kewajibannya, mendengar dan taat sakpol kemampuan. Jadi saya ulangi lagi saudara jamaah ya, ini dulu sudah pernah saya terangkan tapi nggak banyak. Jadi di atas nih diperhatikan, sambung jamaah itu saudara jamaah adalah perintah Allah langsung. Halo orang Gading, orang Ansor, orang Muhajir, yang kos semua ya, sambung jamaah itu bukan bikinannya Haji Nur Hasan, bukan bikinannya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Badul Bis Amir almarhum, bukan. Sambung jamaah ini perintah Allah langsung di dalam Quran surat Nur ayat 62-63. Sambung jamaah ini dibuat oleh Allah untuk wadahnya jamaah. Kalau orang mendirikan jamaah harus punya sambung jamaah. Karena apa? Dengan sambung jamaah ini jamaah, imam bisa mengerjakan kewajibannya, yaitu ijtihad, nasihat, mengatur secara adil, fungsionaris kepada Allah, kepada jamaahnya. Lah jamaahnya bisa melaksanakan kewajibannya, mendengar dan taat. Halo, surat Nur ayat 62-63 bunyinya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhunaka alladzina amanu billahi wa rasulih fa idza sta'dhanu kalibati sya'nin fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innahu ghafurur rahim. Panas ya? Ya, kalau merasa panas ya ditahan-tahan, panasnya neraka lebih teruk lagi. Kenapa begitu? Saudara, saya teruskan ya. Jadi gini loh, maksud saya ya, orang lama, orang baru, orang siapapun ya, sambung jamaah ini bukan bid'ah, bukan bikinannya Haji Nur Hasan. Sambung jamaah ini perintah Allah langsung. Kalau orang itu mendirikan jamaah harus ada amrin jami, Lah amrin jami ini Bapak Imam kita Haji Nur Hasan itu menerangkan pakai istilah sambung. Di luar jamaah kita kayak, mohon maaf ini ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin atau grup-grup Islam lainnya yang mereka punya imam, mereka itu juga ada sambung, tapi namanya bukan sambung. Ada yang namanya halaqah, ada yang namanya liqa, ada yang namanya ta'allum, majelis ta'allum, jadi majelis untuk saling belajar. Jadi ada yang namanya liqa, halaqah, ta'allum, apa aja saudara, tapi istilah di dalam jamaah namanya sambung. Ini perintah Allah langsung saudara. Kok wis rodok berisik nggih. Panas nggih. Guys, amal sholat istirahat sebentar nggih. Alhamdulillah.